Halo pemirsa, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam program Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Bersama saya Coki Sitohang, saya nggak tunggal pemirsa. Ada 2 praktisi kesehatan dan kali ini ada 2 orang narasumber. Beliau adalah suami istri. Ya, jadi pemirsa, bagi Anda yang saat ini sedang nonton Go Healthy, ingin berbagi cerita mengenai masalah kesehatan Anda, bagaimana Anda berjuang keluar dari permasalahan kesehatan, kirimkan data Anda kepada kami di alamat berikut ini. Bisa jadi Anda sendiri atau bersama pasangan Anda, kami undang kemari. Nah, sebelum saya perkenalkan semuanya secara langsung di Studio 3 Metro TV, berikut adalah profil lewat sebuah video tentang narasumber kami. Husaini, dirinya tak pernah menyangka jika tubuhnya yang selama ini dikira baik-baik saja, ternyata menyimpan penyakit. Pada tahun 2015 lalu, bicara Husaini tiba-tiba terdengar menjadi tidak jelas. Dan tak hanya itu, bibirnya pun menjadi miring tak seperti biasanya. Sontak, ia langsung memeriksakan diri ke klinik di tempatnya bekerja dan mendapati gula darahnya sudah sangat tinggi. Husaini yang panik pun langsung bergegas ke rumah sakit dan setelah diperiksa oleh dokter, ia dikatakan mengalami diabetes dan juga stroke. Hal ini membuat Husaini merasa sangat terpukul. Pasalnya, ia merasa sangat abai dengan kesehatan hingga tak mengetahui jika tubuhnya sedang mengalami masalah. Kini, Husaini berharap dirinya bisa cepat sehat. Apalagi, ia memiliki tanggung jawab untuk merawat istrinya yang juga sempat terserang stroke. Pak Husaini, tadi saya lihat datanya gula darah 540. Saya rasa butuh lebih daripada sekedar ketegaran hati sendiri. Harus ada orang yang menemani ini, makanya kami undang istrinya juga. Tapi sebelum beliau berdua, mari kita sambut Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisia Suvarli. Hai semuanya. Halo Bang Coki, ya pemirsa sehat selalu buat Anda semua ya. Simak tips dari saya dan Mas Boy Abidin agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Berarti yang pertama kali akan dapat tipsnya secara langsung adalah Pak Husaini sendiri dan juga Ibu Kusmiati istrinya. Halo semuanya. Halo juga. Selamat datang di Go Healthy ya Pak ya. Ya Bu ya, sehat selalu. Kami ikut prihatin Pak atas stroke yang pernah dialami oleh Bapak dan Ibu. Siapa yang duluan kena? Saya dulu kena gula darah. Iya. 540 tadi? 540. Pak Hus kok bisa sih 540 gula darah? Ya nggak tahu, karena mungkin terlalu enak kali ya. Sebelum itu saya selalu makannya enak, minumnya enak. Jadi nggak tahu kalau saya kena gula darah. Sebelum itu saya tuh banyak pipis malam. Sulit ditahan lah ya? Sulit ditahan. Kalau ditahan beberapa detik aja udah. Nah itu. Makan enak, minum enak, Bapak bisa kena diabetes. Jangan-jangan kurang seimbang pola hidupnya dengan yang lainnya, Pak. Ya. Olahraga misalnya? Mungkin juga olahraganya kurang saat itu. Di sini catatan yang saya dapat berarti Bapak itu tahu diabetes itu pada saat memang sudah mengalami serangan stroke. Betul ya Pak ya? Betul, jadi sebelum itu memang nggak terkontrol saya. Padahal perusahaan nggak pernah juga tahu, nggak pernah ngecek. Nggak pernah ngecek. Padahal dapat fasilitasnya. Dapat fasilitas MCU dan perusahaan, tapi saya abai gitu. Nggak diambil. Nah, Iya. dan di sini juga dari catatan yang saya dapat, dulu hobi minum es teh manis, kopi manis. Iya. Sehari 3-4 bungkus, betul ya? Betul. Jadi Bapak duluan yang kena stroke? Iya. Dinyatakan stroke ringan saya, nggak stroke. Tahun 2015. Yang paling menantang tuh bagian mana Bu kalau ngurusin Bapak yang waktu itu habis kena stroke itu? Gimana ya, suka marah-marah kalau nggak di ini gitu, kalau nggak diturutin. Emosinya terlalu tinggi. Pemirsa, setelah mengurus Bapak yang terkena stroke, gantian. Ibu Kusmiati yang kena stroke di tahun 2022. Iya. Kok bisa kena itu stroke-nya? Tiba-tiba pagi-pagi itu bangun tidur, mulut nggak bisa ngomongnya cedal gitu. Terus jalannya nggak lurus, nggak normal, lemes. Terus bawa ke rumah sakit, ternyata stroke. Saya diturun dari mobil, udah nggak bisa berdiri. Pakai kursi roda. Bagian mana yang lemah Ibu saat itu? Yang kanan. Yang kanan ya? Iya. Hasil pemeriksaannya Ibu masih ingat nggak apa saja itu? Gula darah waktu itu 400. Aduh, nggak kalah tinggi sama Bapak. Tensi 185, hampir 200. hampir 200. Aduh.
Bapak gantian ngurus ibu. Iya. Sekarang lebih banyak saya pekerjaan rumah. Maaf, kondisi Bapak sekarang gimana, Pak? Secara Alhamdulillah, secara fisik ya itu tadi. Saya sehat-sehat aja. Cuma kalau saya kurang kendali makan, yaitu gula darah saya tinggi, saya lemas gitu ya. Oke. Saya akan cepet capek, makanya saya deteksi sendiri. Oh ya, ini pas lagi tinggi gula darah saya, gitu aja. Ya, tadi sebelum pengambilan gambar nih kita lakukan pemeriksaan ya untuk kadar gula darah Bapak. Ini angkanya masih tinggi ya. Ini angkanya 214. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya, data yang kita periksa dari Ibu. Nah, kalau Ibu nih tensinya luar biasa nih, Bu. Waduh, ini mengkhawatirkan Bu tensinya Bu. 188/91. Jadi kenaikan tekanan darah itu pemirsa naiknya bertahap. Dari normal 120/80 ya bisa naik ke 180/91. Ini prosesnya nggak dalam waktu yang sekejap. Dan ini biasanya kita baru tahu dengan pemeriksaan tekanan darah. Berikutnya kita lihat kadar gula darah Ibu. Angka kadar gula darahnya juga di atas normal. Waduh, masih tinggi Bu, 250. Tinggi dong. Kalau ini tidak dikendalikan, hati-hati, waspada. Stroke itu gak cuma satu kali, Pak Hus dan Bu Kus. Stroke itu bisa berulang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, komplikasi ini gak cuma berhenti di stroke saja. Tubuh kita nih dari ujung kepala sampai ujung kaki nih isinya pembuluh darah semua. Namanya gula tinggi, tensi tinggi, berarti darah kental, pembuluh darah kaku ini terjadi pada ujung kepala sampai ujung kaki. Komplikasi nggak cuma stroke aja. Kalau nggak dikendalikan, waspada. Serangan jantung bisa menanti. Gagal ginjal juga bisa menanti. Ingat, serangan jantung itu peringkat pembunuh nomor 1 di dunia. Susulannya siapa? Stroke. Mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya, kok bisa sih sepasang suami istri sama-sama stroke? Mungkin nular, tapi ini bukan menular ya. Penyakit stroke itu masuk ke dalam kategori penyakit tidak menular. Yang menular itu adalah gaya hidupnya. Pak Kus ini dulu ada merokok, betul ya Pak ya? Betul. Lalu juga ada diabetes. Kalau faktor stres ya, siapa sih sekarang yang nggak stres? Iya nggak sih? Dulu pas waktu masih muda juga jenis kelamin pria ini lebih tinggi resikonya dibandingkan yang wanita. Tapi kalau misalnya sudah menopause, yang wanita menjadi lebih tinggi dibandingkan yang pria. Ya jadi ada faktor-faktor yang nggak bisa kita kontrol atau nggak bisa kita kendalikan. Jadi kita semua tuh sama-sama beresiko untuk terkena stroke. Makanya harus dikendalikan sedini mungkin. Terapin pola hidup sehat ya sedini mungkin. Dan juga jaga kualitas darah dan pembuluh darah sedini mungkin. Upaya apa saja yang Bapak dan Ibu sudah lakukan pasca stroke ini? Kalau saya mengurangi pola makan yang berlebihan, dengan berhenti merokok, berhenti ngopi yang Manis. kopi-kopi manis itu. Saya ngopi tetap ngopi, Ya. tapi saya kopinya kopi pahit, Kopi pahit, yang tanpa gula sama sekali. Bagus, Iya, jadi ya itulah Iya. yang mulai saya rubah. Apa yang Ibu sudah lakukan? Upaya Ibu supaya bangkit dan pulih? Sekarang udah nggak minum air teh manis, air putih aja. Oke, Bu. Ya. Bagus. Makan sedikit, Obatnya bagaimana, Bu? obatnya lanjut. Tadi upaya yang dilakukan oleh Pak Hus dan Bu Kus ini sudah baik. Tapi ini juga tadi terlihat ya, tekanan darahnya belum terkendali, kemudian gula darahnya juga tadi masih tinggi. Nah, oleh karena itu kita nih harus jaga nih ya, kalau kita bicara gula darah, kita bicara masalah tekanan darah yang tinggi, ini semuanya adalah masalahnya di kualitas darah dan pembuluh darah. Maka solusinya tadi ya, pola makannya diperbaiki. Jadi kalau 4 pilar pola hidup sehat itu selain pola makannya, kemudian juga harus ada olahraganya, ya istirahat cukupnya, dan juga kemudian berikutnya faktor stres. Ini semuanya dilakukan dan ini terus-menerus menjadi pola hidup kita. Kemudian bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini dia punya 3 sinar yang punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Tujuannya dia akan memperbaiki kualitas darah dan darah. Kalau kita bicara gula darah tinggi deh, ini kan suatu hal yang memang membuat darah menjadi kental. Nah, teknologi laser ini akan menguraikan darah-darah yang kental itu supaya dia tidak menyatu, mengurai dengan baik, dan harapannya aliran darah akan menjadi lebih baik. Dan kemudian teknologi laser ini juga akan membantu metabolisme sel-sel yang ada dalam tubuh kita, di mana gula darah, kolesterol AD dalam sirkulasi darah kita itu akan dirubah menjadi energi, digunakan seefektif mungkin sehingga kita bisa lebih berenergi. Kemudian satu lagi, teknologi laser juga akan memperbaiki kualitas dinding pembuluh darah kita. Ibu yang tensinya udah di 188/90 ini luar biasa, Bu. Hati-hati, Ibu. Habis ini Ibu harus segera periksa ke dokter, kemudian Ibu harus konsumsi obatnya ya. Kemudian Ibu bisa dibantu dengan teknologi laser. Harapannya dinding pembuluh darah Ibu nih yang memang terlihat lebih kaku, lebih menyempit, ini akan bisa dibuat lebih lentur lagi dengan teknologi laser. Teknologi lasernya juga bisa digunakan secara berbarengan. Jadi gak cuma buat Ibu Kus aja, gak cuma buat Bapak Hus aja, tapi Pak Hus dan Ibu Kus dua-duanya bisa bergunakan secara berbarengan. Teknologi laser ini
digunakan pada area pergelangan tangan. Nantinya pembuluh darah akan menghasilkan nitric oxide, akan diedarkan ke seluruh tubuh sehingga pembuluh darah yang terbuka gak cuma di pergelangan tangan, tapi di seluruh tubuh. Tensinya menjadi lebih terkendali. Nah, teknologi laser ini bisa mengaktifkan kembali dapur atau pabrik atau kompor energi lah, intinya sesuatu yang untuk menghasilkan energi ya. Ini menjadi lebih aktif lagi, alhasil energinya meningkat. Ketika energi meningkat, bahan baku yang digunakan nih dari gula darah dan kolesterol. Makanya gula darah dan kolesterolnya menjadi lebih terkendali. Nah, teknologi laser selain digunakan pada area pergelangan tangan, ini juga ada ekstensinya yang bisa digunakan di area rongga hidung atau kita bilangnya intranasal. Intra di dalam, nasal tuh hidung. Pembuluh darah di area kepala ini menjadi lebih terbuka lagi. Karena produksi nitrik oxide-nya ibarat kata kita maksimalkan lagi, terutama di area kepala. Nantinya kalau misalnya ada sumbatan-sumbatan atau ada gumpalan, ini bantu diuraikan. Untuk kelemahan motorik yang dialami oleh bukus ya, terutama di area sisi kanan ya Bu, ya betul ya. Di area sisi kanan untuk tungkai atas, tungkai bawah maupun lengan atas, lengan bawah, ini kita bisa kasih stimulus dengan menggunakan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang bisa diletakkan secara langsung nih. Contohnya kalau saya lihat ibukus tadi area tungkai atas dan tungkai bawahnya masih belum begitu kuat ya. Kalau jalan ini kan ngangkatnya masih pendek. Masih pendek ya. Nah, di bagian sini ini bisa ditempelkan dengan teknologi NMES. Nantinya NMES akan menstimulus otot yang sudah lemah. Gunanya adalah untuk mengaktifkan kembali otot-otot tersebut. Nantinya ototnya berkontraksi menjadi lebih kuat dan otot yang lebih kuat ini akan memberikan perintah ke otak bahwa ini loh dulu otot yang lemah kini sudah aktif kembali sehingga nantinya proses pemulihan bisa terbantu menjadi lebih maksimal. Pak Hus dan Ibu Kus sudah menerima informasi tentang teknologi laser yang dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Seperti apa sih cerita dari orang Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser? Pak Hus, Bu Kus, kami ingin tampilkan cerita ini. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Teknologi laser yang kita bahas di sini adalah Eculaser yang bermanfaat untuk tingkatkan kualitas kesehatan tubuh. Penggunaannya juga mudah, kapan saja dan di mana saja. Cukup dipakaikan di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur. Tujuannya adalah menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang bekerja melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Inilah saatnya menjadikan Eculaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi segera nomor yang tertera di layar Anda bisa lihat dengan jelas. Dan ada call center kami yang siap melayani Anda secara cepat dan tepat agar Anda bisa mendapatkan teknologi laser. Ada juga layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini. Produk dokter laser dan Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bergaransi, bermanfaat, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat GoGo Mall. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Pemirsa, sabarlah bersama kami. Tetap di sini untuk melanjutkan mendengarkan perbincangan antara narasumber dan para praktisi kesehatan. Go Healthy, segera kembali. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pak Husaini tahun 2015 kena stroke. 7 tahun berikutnya, Ibu Kusmiati terserang stroke. Yang harus mereka lakukan adalah mengikuti saran dari praktisi kesehatan. Pak, ingat-ingat lagi, 2015 kena stroke. Apa saja yang rusak, yang hancur, mimpi apa yang hilang gara-gara stroke? Ya banyak ya. Tapi susah dipikiran juga apa yang hilang itu semangat yang jelas. Semangat karena badan
nggak stabil seperti sebelum stroke. Jadi badannya lemes, loyo, seperti itu kan. Terus ngomongnya juga nggak normal. Dan saya yakin pasti Bapak berpikir tadinya ingin menikmati masa tua dengan sehat. Betul, ya. Sebagian sudah Pengen hilang. sehat, sebagian hilang. Sebagian Ya. sudah hilang. Ambil kembali, Pak. Apa yang hilang, Bu, dari Ibu sebagai seorang ibu rumah tangga ketika kena stroke? Nyesalnya bukan main. Perasaan. Iya, perasaan sedih. Biasa gendong cucu, sekarang nggak bisa. Nggak bisa gendong cucu. Enggak, cuman mangku aja. Sedih, Bu. Sedih sekali. Pengen sembuh. Kalau gendong cucu nggak dikasih, takutnya jatuh dua-duanya. Masih lemes soalnya. Iya. Ibu berkenan boleh berdiri sebentar, berjalan sedikit ke arah Mbak Preti. Boleh. Ini apa yang Ibu rasakan ketika baru berdiri? Dari tadi kan Ibu duduk tuh. Iya. Pertama kali berdiri lagi. Agak lumayan itu. Lihat ke depan, Bu, hati-hati. Iya. Ya, jalan ke Mbak Preti, balik lagi. Ya, kembali Balik ke lagi. kami. Apa yang Ibu rasakan ini sekarang? Sini agak sakit. Kanan ya? Kanan. Kanan. sebelah Angkat kanan. tangan Ibu sebentar. Angkat. Yang kanan agak sedikit telap ya? Terlambat, ya. Terlambat ya, Bu ya? Iya. Karena bagian tubuh sebelah kanan Ibu lah yang terserang, Ibu. Iya. Ibu sudah terapi belum? Udah. Di rumah sakit juga. Di apa kok? Iya, di luar medis itu. Medis Ya. juga. Pak Hus, apa yang ingin disampaikan kepada Ibu dan Ibu kepada Bapak dalam hal cobaan yang tidak mudah ini? Saya sarankan ke istri saya tetap semangat, Bilang sama Ibu. tetap semangat, mengikuti aturan anjuran dokter untuk rutin minum obat apa yang diberikan, Iya. untuk selalu dikonsumsi lah begitu atas menuruti aturannya. Iya. Dan jangan lupa tetap semangat, Semangat. supaya gendong cucunya bisa. Bisa. Karena terakhir ini nggak bisa gendong cucu. Harapan saya ya bisa sembuh dan bisa bermain dengan cucu gitu loh. Ibu apa? Mau ngomong apa sama Bapak? Terima kasih. Kalau Bapak nyiapin obat, baru saya minum. Kata gitu. Makasih ya, Pak. Apa yang Bapak Ibu mau sampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu? Ya untuk anak-anak, Rati, Suci, Rizky, dan cucu-cucu semua, Jaga pola makan. jaga ya. pola makan kalian, jaga sehat kalian, dan terima kasih sudah ngerawat Bapak dan Mama sampai saat ini. Untuk kalian jangan segan-segan selalu periksakan diri ke dokter bila ada sedikit bermasalah pada kalian. Semoga kalian semua Sehat. sehat-sehat, juga menantu semua kalian juga harus sehat. Itu aja harapan saya. Bangkitlah bersama Bapak Ibu. Saya ingin kasih tahu di sini ada contoh video sahabat-sahabat kita yang kena stroke dulunya dan lagi berjuang Iya. untuk pulih. Ya, di sini mungkin ada yang Pak Hus dan Ibu Kus kenal, itu di paling atas tuh ada Pak Suhadi tuh yang menggunakan kaos berwarna biru. Iya. Iya. Ini ada El Ibnu ya, dulu pas waktu beliau sebelum menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES, itu waktu itu keadaannya masih sulit, bahkan masih harus duduk di atas kursi roda, belum bisa ngomong. Nah, setelah menggunakan teknologi laser tuh pas satu lagi pakai gitu kan, sekarang perlahan-lahan udah mulai pulih dan udah mulai bisa berjalan. Ini sih memang banyak ceritanya, nggak bisa saya ceritain satu persatu karena kisahnya ini berbeda-beda. Tapi yang satu yang sama-sama menggunakan teknologi laser dan memang kualitas darah dan pembuluh darahnya meningkat. Tekanan darahnya terkendali, gula darahnya terkendali, kolesterol terkendali, proses pemulihannya juga menjadi terbantu. Nah, itu sih yang kita inginkan ketika Bapak dan Ibu menggunakan teknologi laser. Bapak Ibu pernah dengar tentang teknologi laser? Baru akhir-akhir ini aja saya baru tahu kalau ada teknologi laser. Ya itu akhir-akhir ini aja, sebulan terakhir ini baru tahu gitu. Kalau tahu dari dulu mungkin udah usaha untuk cari ya, untuk beli ya. Sekarang baru tahu gitu. Melihat kegigihan dari Bapak dan Ibu, pasangan suami istri ini, Go Healthy ingin memberikan sebuah kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk pulih. Kalau seandainya saya berkesempatan menyerahkan teknologi laser ke tangan Ibu dan Bapak, apakah Ibu dan Bapak berkenan menerimanya? Dengan senang hati saya terima, senang banget dengernya. Karena istri saya ingin sekali
mempunyai itu. Apakah Bapak Ibu akan menggunakannya secara rutin? Iya. Ya. Pak Hus dan Ibu Kus boleh berdiri. Terimalah suatu ungkapan syukur kami Iya. atas kehadiran Ibu dan Bapak. Ini adalah teknologi laser, Iya. yaitu Eculaser Ultimate, yang akan membantu Bapak Ibu untuk pulih, Amin. baik itu kualitas darah maupun juga pasca stroke yang membuat beberapa anggota tubuh Bapak dan Ibu menjadi lemah saat ini. Makasih. Ada yang mau disampaikan oleh Bapak dan Ibu? Makasih banyak. Kami dari Go Healthy. Ucapkan terima kasih banyak pada Go Healthy. Alhamdulillah mendapatkan alat ini dengan senang hati. Ya. Semoga sukses, lancar semua usahanya. Amin. Untuk semua karyawannya juga sehat selalu. Amin. Terutama tidak ada yang utama, hanya semualah. Semua selalu sehat. Ya. Dan saya pun ikut sehat dengan mendapatkan ini. Terima Terima kasih Gogomol. Wah, dahsyat. Terima kasih. Silakan duduk, Pak. Sekali lagi, Pak. Terima kasih. Harapan Bapak, Ibu, mungkin ya kita-kita juga semua pemirsa ya yang punya anak jadi orang tua, pasti pengennya tua itu tidak membebani atau tidak menjadi beban anak. Ya, kita bisa tetap bisa bermain dengan anak, dengan cucu, tetap sehat ya. Dan karena itu memang penjagaan untuk meningkatkan kualitas darah kita ini memang harus sedini mungkin, sesegera mungkin. Jangan menunggu kemudian kondisinya sakit. Jadi teknologi laser yang sudah ada di tangan Bapak dan Ibu ya, manfaatkan, gunakan ya untuk pemulihan ini. Jangan sampai ya kita amit-amit sih terjadi serangan berikutnya yang kondisinya jauh lebih parah. Jadi harapan Bapak Ibu ya, harapan kita semua lah ya. Saya, Mbak Preti, Bang Coki tentunya juga pasti akan menua ya, dan kondisi itu memang tidak bisa kita hindari. Tapi kita ingin menua dan kita tetap sehat di usia tua. Nanti teknologi laser dan teknologi NMS-nya digunakan secara rutin, disiplin, dan konsisten ya. Janji ya Bapak, Ibu tetap melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kontrol ke dokter, minum obat secara rutin, dan jangan lupa untuk terapkan 4 pilar pola hidup sehat. Harapannya nanti kalau kita ketemu lagi, Pak Hus dan Ibu Kus, gula darahnya udah di bawah 200. Amin. Amin. Ya Allah. Lansia sudah terkendali. Dan Amin. saya mau lihat Ibu Kus bisa menggendong cucu lagi karena memang motoriknya sudah terbantu. Amin. Terima kasih. Pemirsa, jangan tunda-tunda lagi. Inilah saatnya Anda mulai mengikuti saran dari para praktisi kesehatan kami. Cegah penyakit di usia tua dengan menjaga kesehatan tubuh sedini mungkin, agar terhindar dari penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, bahkan stroke yang sempat dialami oleh Pak Husaini dan Ibu Kus. Jika Anda memiliki keluhan kesehatan yang sama seperti beliau berdua, segera ambil langkah tepat dengan mengubah pola hidup dan mengoptimalkannya dengan menggunakan Eculaser Ultimate. Eculaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, dan ini disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasi. Sementara teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Disarankan bagi Anda yang saat ini masih bergumul dengan stroke, yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Harapannya adalah ketika otot dan saraf distimulasi, maka perbaikan ataupun fungsional sedang terjadi. Hubungi segera nomor tertera di layar kaca Anda. Call center kami siap untuk melayani segala pertanyaan dan memberikan info sedetil-detilnya kepada Anda sampai Anda mendapatkan alat kesehatan ini. Dan kami juga memiliki layanan konsultasi gratis dengan para dokter ketika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bergaransi, bermanfaat, serta sudah terdaftar di Pemerintah Republik Indonesia, hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Pak Hus, Ibu Kus, terima kasih ya. Juga Mas Boy dan juga Mbak Preti, terima kasih untuk semua yang sudah dibagikan di episode kali ini. Go Healthy akan kembali menjumpai Anda di episode berikutnya.